selalu survive. Jadi dengan fleksibilitasnya, dengan daya tahannya, makanya wajarlah kemudian kita selalu bicara ketika bicara UMKM, mereka itu kan critical engine di ekonomi kita. Jadi ada hari ini itu ada 64 juta pelaku UMKM di negara kita. Sulawesi Selatan itu data terakhir itu 1,5 juta pelaku UMKM. Ini kan yang menggerakkan ekonomi. Nasional itu kan 99 struktur ekonomi kita itu didominasi UMKM. Menyumbang PDB itu sampai 60%. Jadi ketika ini tidak dijaga, ada masalah tentu akan berdampak ke ekonomi secara keseluruhan. Tapi kalau bicara dari sisi daya tahan, daya juang, UMKM itu luar biasa karena mulai krismon. Kemarin kan COVID itu luar biasa. UMKM kita yang paling terdampak awalnya, tapi yang paling cepat kan bangkit mereka. UMKM juga. Dan saya salut lah sama teman-teman pelaku usaha yang kalau saya lihat sih karena mereka cepat beradaptasi. Jadi kami misalnya kayak di Peluti itu pusat layanan usaha terpadu yang kemudian banyak mendampingi UMKM, itu mereka cepat beradaptasi. Yang awalnya yang mereka belum go digital, mereka memaksakan dirinya go digital. Mereka yang nggak familiar dengan dunia-dunia IT, sosmed, tapi karena kondisi memaksa mereka, karena waktu itu kan ada pembatasan jarak macam-macam, akhirnya mereka udah familiar dengan dunia digital misalnya. Termasuk mereka dari sisi kreativitasnya sampai harus ada yang mengubah misalnya bisnisnya, varian bisnisnya. Artinya kalau saya sih satu sisi melihat UMKM kita insya Allah cukup tangguh lah dengan itu. Tapi memang ini kan ada harusnya kebijakan secara makro ya, political will pemerintah untuk bagaimanapun ini harus diantisipasi. Diantisipasi karena sekali lagi kita tidak ingin ini berlanjut terus, karena kapan deflasi ini berlanjut ujung-ujungnya resesi. Karena kapan 2 kuartal udah ada negatif udah bisa resesi sebenarnya. Dan itu kalau resesi itu udah ini Pak ya. Sudah dampaknya. Semoga puluhan tahun yang lalu tuh enggak ini. Karena itu kan ekonomi secara nasional kan, bagaimana berkaitan dengan tingkat pengangguran, PHK, belum lagi ekonomi secara umum. Sebenarnya tantangan kita ini kan karena hari ini kan kita ekonominya juga tumbuhnya ya tidak terlalu baik sebenarnya, hanya 5% kan. Kemudian kita ada kondisi ini yang selalu kita sebut bonus demografi. Yang itu nggak bisa dihindari tuh Pak ya. Indonesia Emas, kan justru peluang sebenarnya. Justru ketika Indonesia hari ini sangat banyak atau begitu banyak usia produktifnya, harusnya ini kan ekonominya kan bergerak kencang kan. Tapi ketika justru bonus demografi 60-70% usia penduduk kita didominasi anak muda, itu kan harusnya ekonomi karena yang dominan kan produktif. Harusnya. Tapi kan yang terjadi sebaliknya. Kemarin kita dikagetkan itu ada berapa puluh juta ya, 9 juta lebih itu yang Gen Z yang kemudian di PHK. Itu kan kemarin ramai juga itu. Ada banyak Gen Z generasi Z Gen Z yang kemudian di PHK. Itu imbas dari ya memang karena tadi tuh penurunan ekonomi tadi, daya beli tadi. Tapi kalau yang saya baca yang berkaitan dengan Gen Z itu memang ada banyak faktor ya. Artinya memang perusahaan-perusahaan ini ya tanda kutip memang lagi bermasalah dari sisi operasionalnya, sehingga mau tidak mau ada PHK. Makanya ya ini saya kira tantangan dan ya kita harus jadi waspada ya. Ada alert ini bahwa kalau saya sih harusnya kita ndak selalu melihat bahwa ini baik-baik saja ya, tapi kita bangun kewaspadaan ini, bahwa ya misalnya teman-teman pelaku UMKM, karena di satu sisi juga masuk 2025 nanti itu bagi teman-teman pelaku usaha akan makin banyak tantangan. Misalnya ada PPN yang naik jadi 12%. Itu kan juga efek dominonya itu kan luar biasa. Sekarang 11%, awal tahun depan jadi 12%. Mau tidak mau kan naik. Selaku dari dari pengalamannya Bapak ini kan 2025 itu kan pasti akan semakin angker begitu Pak ya, dalam tanda kutip ya. Nah, dengan banyaknya regulasi yang tentunya bikin kejutan juga sebenarnya Pak. Sampai yang tadi sempat Bapak singgung itu mengenai PPN ya, sampai PPN ya, pajak ya. Apakah itu bijak Pak? Iya, kalau saya di kondisi seperti ini memang akan semakin berat ya. Kan lagi ramai juga hari ini ketika daya beli
menurun, kemudian di satu sisi ada pajak, kemudian sempat ramai juga itu misalnya ada tapera lah, itu juga. Itu kan semua orang dilema juga tuh. Katanya 2025 itu BPJ iuran BPJS akan naik. Kemudian pajak UMKM final yang 0,5% itu yang ada berapa tahun itu akan tidak berlaku lagi misalnya. Itu kan pasti menambah beban-beban usaha. Jadi ekonomi tadi lagi lesu, kemudian UMKM-nya juga agak berat di sisi usaha. Kemudian ada beban-beban seperti itu ya. Jadi ya tentu ndak bijak lah kalau saya lihatnya, karena kondisi ekonomi memang yang lagi tidak baik, sementara ada beban-beban itu. Seperti kenaikan pajak itu efek domino yang akan terasa, karena pasti pelaku usaha akan naikkan biaya bahan baku akan naik ya. Sakit satu belum sembuh sementara minum obat muncul lagi yang lain. Jadi itu memang kondisi kita memang sekarang. Iya. Nah, kemudian apa langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan khususnya untuk UMKM supaya mereka bisa bertahan di tengah inflasi ya? Kemudian juga UMKM dalam mereka bisa mengatur harga, kemudian efisiensi biaya. Bagaimana ini? Ya, kalau kami sebenarnya lebih ke pendekatan langsung ke UMKM. Jadi kami itu kan face to face. Iya, ada face to face ya, one on one, ada juga kadang pun memanfaatkan media online juga. Jadi ada banyak kegiatan sebenarnya. Itu yang kita sebut dengan pendampingan. Pendampingan. Jadi pendampingan itu upaya untuk bagaimana kita memfasilitasi pelaku usaha ini supaya mereka bisa survive. Karena memang mereka butuh didampingi. Kan hari ini kan pelaku usaha sangat besar ya, dan kita ingin mereka itu tidak hanya sekedar bisa bertahan, tapi bisa scale up, dia bisa naik kelas. Gitu, itu makanya kita melakukan yang namanya pendampingan. Misalnya di kondisi hari ini yang tadi menurut saya ya kita cukup ya tetap waspada lah ya, khawatir ya. Misalnya kita coba untuk membantu mereka misalnya di tata kelola keuangan misalnya. Jadi misalnya bagaimana misalnya kita dampingin supaya bijak mengelola keuangan. Jadi hal sederhana misalnya kita di pelatihan-pelatihan, di perencanaan keuangan, kita dampingin mereka bagaimana supaya keuangannya itu betul-betul bagus. Mana keuangan untuk pencatatan untuk bisnisnya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk savingnya, tabungannya ya. Mungkin selama ini mereka tidak terlalu memikirkan dana cadangan. Ayo kita ayo sekarang siapkan dana cadangan. Karena kita nggak tahu ini kondisi ke depannya kan seperti apa. Mudah-mudahan tidak berlanjut ya. Mudah-mudahan tidak berlanjut ini deflasi. Itu yang kita berikan langsung, pendampingan langsung, termasuk juga misalnya bagaimana hari ini untuk meningkatkan kapasitasnya ya, meningkatkan skillnya mereka. Intinya penguatan kapasitasnya lah, SDM-nya mereka. Walaupun mereka punya daya juang, daya tahan, tapi disitulah peran pentingnya pendampingan. Karena mereka itu pasti butuh pendampingan bisnisnya. Jadi ada banyak sih dari sisi keuangan, dari sisi pasar, digitalisasi. Kemudian bagaimana mereka meningkatkan kualitas produk. Itu yang coba sih kami selaku pendamping, selaku teman-teman di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, coba masuk ke sisi itu. Nah, kemudian sebenarnya kita agak ini dulu Pak ya, maksudnya agak keluar sedikit. Hadirnya PLUT ini sebenarnya seperti apa ini Pak? Ya, kalau PLUT ini memang lembaga ya, sebenarnya dari kementerian ya, Kementerian Koperasi UMKM. Cuman kan sekarang kementeriannya dipisah ya. Ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian UMKM. Jadi informasi yang kami dapat nanti dia tetap di bawah Kementerian UMKM. Ya. Walaupun di pelayanan kita ada juga ke koperasi. Jadi kami hadir sebenarnya memfasilitasi, memberikan pelayanan itu untuk mendukung kinerja pelaku usaha. Jadi kami selalu mengatakan bahwa PLUT itu rumah sehatnya UMKM. Jadi mereka datang di sana bisa secara kinerja bisnis itu bisa lebih baik, kinerja keuangannya, kinerja kelembagaannya, kinerja digitalisasinya, pemasaran dan lain-lain. Jadi kami hadir memang untuk membantu, memfasilitasi
supaya tadi mereka bisa lebih baik. Yang hari ini yang didorong ya semua pihak untuk scale up atau naik kelas. Jadi usahanya yang belum punya legalitas, yang masih non formal dia punya legalitas, bisa formal. Yang belum punya pencatatan keuangan yang baik, kita dampingin supaya mereka punya pencatatan keuangan yang baik misalnya. Pasarnya yang masih terbatas, kita coba kasih penguatan digitalisasi misalnya atau perusahaan akses pasar sehingga jangkauan pasarnya lebih meningkat. Jadi Pelut hadir seperti itu. Nah, Pelut ini sekarang di Indonesia ada 100 Pelut. 100 Pelut Indonesia. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sabang sampai Merauke, Pak? Ya, Sabang sampai Merauke. Itu ada yang skala provinsi, ada yang skala kabupaten kota. Kebetulan saya di provinsi ya. Di Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. Kalau di kabupaten kota sekarang kita sudah ada di Pelut Selayar, ada Pelut Bantaeng, Pelut Kota Palopo, Pelut Kabupaten Pangkep, kemudian lagi dibangun juga Sidrap. Dan ini lagi pengajuan. Memang targetnya sih nanti tiap kabupaten kota itu ada. Cuma memang belum semua. Betul semua. Jadi di Indonesia aja itu masih 100-an ya. Padahal kan kita ada berapa? Kan ada banyak. Kan? Banyak sekali. Kabupaten kota. Betul. Ini masih 100-an. Itu pun untuk kabupaten dan provinsi. Iya. Oke. Iya. Iya, Pak, kita saya sejenak dulu ya. Nanti 1-2 menit kita akan kembali Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Ciki, bayar utang oi. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Nusantara Siang masih bersama Anda. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi, ini perbincangan kita semakin menarik ini. Iya. Nah, kemudian bagaimana ini Pak, pemerintah dan pelaku UMKM mereka bisa bersinergi sekaligus akhirnya bisa memulihkan daya beli di dalam masyarakat kita ini Pak Tabe. Ya, saya kira memang harus ada kebijakan secara makro ya, secara makro bagaimana kemudian pemerintah ini untuk ada kebijakan yang mensupport langsung pelaku usaha ya. Jadi sebenarnya sudah ada sih yang udah ditempuh, bagaimana kemudian ada semacam insentif-insentif ya. Kalau selama ini kita bicara inflasi kan selalu ada langkah-langkah taktis lah, misalnya ada kayak operasi pasar dan macam-macam. Nah kalau deflasi memang ini kan
justru memang bagaimana supaya daya beli kemudian bisa semangat lagi ya, menyala lagi istilah anak sekarang, bisa meningkat lagi. Jadi memang saya lihat butuh kolaborasi ini untuk bagaimana supaya daya beli ini meningkat. Memang harus ada semangat kebersamaan, gotong royong. Contoh misalnya hari ini yang kelas menengah atau yang kita yang merasa ekonomi agak lesu sehingga kita tahan. Tapi bagaimanalah kita coba hidupkan UMKM. Kalau kita punya ada toko-toko di tetangga, ada gade-gade ya, ada warung-warung tetangga, yuk kita hidupkan. Kita tetap belanja ke mereka supaya mereka kita bisa sama-sama. Karena kapan kita semua wait and see nunggu ndak ada aktivitas belanja. Nah, ini kan akan makin sehingga itu tadi tidak bisa kita selesaikan dengan cepat. Jadi memang butuh kerjasama kerjasama dan kalau perlu jadi gerakan, misalnya gerakan untuk belanja di warung tetangga atau bela dan beli produk UMKM supaya ini tetap uang ini terus berputar. Dan tentu secara regulasi kebijakan ini kan yang harus ada ya, misalnya tadi insentif-insentif, dukungan penguatan untuk permodalan UMKM, misalnya penguatan kapasitas untuk teman-teman pelaku usaha, itu memang yang harus dilakukan. Jadi ada memang yang sifatnya ini membangun awareness, kesadaran bahwa kondisi kita ini memang harus kita aware, kita harus siapkan. Kemudian juga bagaimana membangun kemauan bersama dan kemampuan. Jadi kemauan kita sama-sama, misalnya berkomunitas, saling support ya, gerakan mensupport UMKM. Kemudian secara makronya ya tadi ada regulasi, ada kebijakan yang makin mensupport UMKM. Ya mungkin seperti itu ya secara umum. Nah, kemudian Pak? Ini kan di awal tadi saya sempat bilang bahwa banyak sebenarnya kejutan-kejutan gitu Pak, yang akhirnya bikin kita belum siap, kaget dengan sesuatu yang masih masih hangat, terus tiba-tiba muncul lagi dengan sesuatu yang baru. Nah, di Plut ini sendiri Pak, maksudnya bagaimana sehingga akhirnya bisa meyakinkan ke masyarakat bahwa kita harus prihatin dengan kondisi ekonomi sekarang gitu Pak. Tapi tidak menimbulkan kepanikan begitu. Bagaimana tapi Pak? Ya, intinya memang optimisme kan harus selalu dibangun dan jiwa seorang entrepreneur itu tantangan itu kan harusnya bagaimana kita sikapi, hadapi dengan bijak. Makanya ini di pendampingan kami itu tidak melulu bicara manajerialnya. Justru tantangan terbesarnya adalah menguatkan dari sisi orangnya. Bagaimana bangun mindsetnya, bangun kesadarannya tadi ya, bahwa memang kita kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Makanya kita perlu manage. Kita harus mampu misalnya membangun skala prioritas. Misalnya di pengeluaran mana kebutuhan, mana keinginan misalnya. Dan ini kan semua berkaitan dengan mindset ya. Dan itu tantangannya. Jadi disitulah peran pentingnya lagi namanya pendampingan. Jadi pendampingan ini memang banyak aspeknya. Dan pendampingan yang paling penting itu sekali lagi bukan hanya manajerialnya, tapi penguatan dari sisi orangnya tadi, karakteristiknya, mentalitinya, jiwa wirausahanya. Itu juga penekanan kami di situ. Dan secara kelembagaan memang kami di Plut itu ada beberapa pendekatan untuk pendampingan. Ada misalnya kita coba untuk kayak go digital. Hari ini kan kalau tanpa digitalisasi akan sulit ya untuk pemasaran misalnya. Kita juga bantu untuk misalnya go formal. Masih banyak pelaku-pelaku usaha kita itu secara formalitas usaha itu mereka belum miliki, belum punya nomor induk berusaha, belum punya izin edar dan lain-lain. Kita coba fasilitasi juga. Misalnya juga kita dorong mereka untuk yang namanya global standar. Jadi mereka punya standar-standar yang bisa mereka berdaya saing, punya standar nasional Indonesia, punya beberapa legalitas usaha, kita juga dampingi misalnya. Bahkan termasuk isu-isu lingkungan pun kita coba ajak mereka. Misalnya bagaimana untuk
bisnis yang go green ya, yang peduli lingkungan. Hal-hal yang seperti itu pun kita sampai ke sana juga. Jadi memang kalau kami lihat ini kuncinya di pendampingan. Pendampingan ini kan bisa secara individu, bisa kelembagaan. Dan kalau saya lihat visi kementerian yang baru ini, Kementerian UMKM ini memang akan banyak bicara UMKM naik kelas. Dan kata kunci UMKM naik kelas ini pendampingan. Karena memang faktanya 64 juta pelaku usaha kita itu kan yang lebih banyak usaha mikro, bahkan di bawahnya mikro, ultra mikro. Andai kan ada definisi ultra mikro di bawahnya lagi, sebenarnya yang paling banyak itu. Karena definisi usaha mikro itu kan yang asetnya itu 1M. Kemudian omset itu 1M itu maksudnya itu sudah yang paling, itu udah mikro, itu paling ideal Pak ya. Iya, maksudnya enggak, dia disebut mikro kalau asetnya itu maksimal 1M. Tapi kan realitasnya kita kan yang 1 mikro kan malah lebih banyak kan di bawahnya yang betul. Jadi di bawahnya mikro sebenarnya. Jadi tapi kalau definisi PP7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, usaha mikro itu maksimal 1M. Jadi banyak sekali yang mikro sekarang. Malah bukan mikro, kalau kita keliling itu kan aduh lihat gade-gade, lihat apa kan hanya berapa kan omsetnya, asetnya. Omsetnya itu malah 2M setahun. Dan mana pelaku usaha kita? Makanya dari 64 juta itu memang sangat dominan itu, malah mungkin sampai 98% itu ultra mikro dan mikro. Ini yang mau di scale up, mau dinaikkan kelasnya. Jadi jangan berkutat di ultra mikro aja atau mikro aja, setidaknya adalah bisa scale up lah, bisa lebih baik. Yang awalnya dia semua yang kerjakan sebenarnya masih inilah. Itu kan kita banyak juga, saya malah sebutnya mereka masih pekerja mandiri karena mereka yang beli bahannya, mereka yang kelola, mereka yang jual. Berarti itu juga termasuk harapan Pak ya? Iya, jadi maunya kan mereka bisa scale up lah, bisa nanti rekrut karyawan, ada 1 atau 2 karyawan. Kemudian mereka jadi menciptakan lapangan kerja sendiri juga. Business owner, udah bikin standar-standar, ada SOP, bahkan bisa jadi investor, usahanya ini bisa berkembang kan. Nah ini kan butuh pendampingan tadi, dan ya harapannya itu, makanya kita hari ini kan semuanya bicara naik kelas. Jadi jangan semuanya berkutat, karena memang kita di Indonesia itu kalau kita teliti, kalau bicara entrepreneur itu pelaku usaha itu memang lebih karena keterpaksaan. Padahal ideal entrepreneur itu kan karena peluang. Keterpaksaan, bedanya di mana nih Pak? Enggak, jadi kita di Indonesia itu faktanya gini, jadi banyak yang buka usaha, buka toko, buka apa, itu bukan karena lihat peluang, tapi karena terpaksa. Jadi hari ini yang penting saya bisa makan, jadi coba usaha ini mendaftar apa, karena kan lapangan kerja juga susah ya. Akhirnya wah, kalau begitu saya jadi pedagang aja. Makanya kadang itu ketika kita dampingin, karena tadi dia basisnya adalah karena keterpaksaan, kita kadang sulit untuk scale up karena tidak punya visi jauh ke depan. Beda kemudian yang memang, yang penting aku jualan, yang penting dapat saya hasil, jualan, makan selesai. Yang penting saya bisa makan, hari ini saya dapat uang. Jadi padahal kan kalau dia punya jiwa entrepreneur yang betul-betul untuk berkembang, dia akan bicara 5 tahun, 10 tahun goal settingnya. Bukan sekarang ini. Ya bagaimana usahanya ini yang masih skala rumahan bisa juga berkembang. Makanya di sini memang tantangannya tadi untuk mengubah mindset, bagaimana kita dampingin. Jadi bagaimana tadi entrepreneurnya bukan lagi karena keterpaksaan tadi, necessity tadi, tapi memang karena ada peluang. Sehingga karena peluang, mau tidak mau kan pasti dia berinovasi. Karena kalau dia ada peluang tidak berinovasi, tidak kembangkan produk. Dan inilah yang butuh supporting semua. Jadi kami sekarang lagi dorong ini yang namanya sinergi hexahelix. Hexahelix itu kan ada 6 komponen yang harusnya saling mensupport. Hexahelix ini ada akademisi, kampus. Karena di kampus itu sebenarnya ada begitu banyak hasil riset, hasil penelitian yang bisa mensupport UMKM. Itu kan kalau hasil tesis mahasiswa, skripsi hanya digudangkan itu kan sayangnya. Padahal kan ada banyak jurusan itu sebenarnya sangat inovatif yang bisa dikembangkan. Kemudian ada businessman, ada pengusaha, kita ada banyak asosiasi, ada Apindo, ada Kadin. Ini kan harusnya bisa mensupport juga pelaku-pelaku yang mikro kecil. Kemudian kita ada komunitas. Jadi komunitas ini ada komunitas-komunitas yang memang bisa membantu juga. Komunitasnya basisnya karena kekerabatan, karena keagamaan macam-macam. Ini juga bisa saling mensupport. Saling terkait. Iya. Kemudian yang keempat kan government, pemerintah. Karena regulasi, kebijakan itu semua adalah pemerintah. Kemudian media. Jadi sebenarnya RRI ini support, kita ada cara UMKM begini, ini supporting sistemnya, jadi akan membangun ekosistem. Terakhir memang kita butuh agregator, lembaga keuangan yang
mensupport ya. Kalau hexahelik kita udah punya belum Pak yang terakhir itu? Sudah ada tapi kan memang belum maksimal. Misalnya kalau kita lihat pembiayaan masih abu-abu atau gimana nih? Ya belum maksimal karena itu kan amanat misalnya untuk pembiayaan UMKM itu kan harusnya 20% pembiayaan bank itu lembaga keuangan. Tapi kenyataannya enggak pernah sampai itu 20%. Jadi memang lebih banyak dibiayai itu korporasi-korporasi besar. Dan kalau UMKM kan keluhan-keluhannya UMKM sulit diakses. Apa namanya fondasinya harus dikuat dulu Pak dan mereka kan yang selama ini kita sebut tulang punggung mereka adalah kalau yang di atas yang jadi kadang di info terus yang di bawahnya kapan? Iya, makanya kan kadang ada juga teman-teman kadang juga keluhkan itu. Jadi kalau bicara UMKM itu memang sangat asik memang dibicarakan, didiskusikan. Tapi kadang kalau kita di lapangan, mereka ada banyak kendala yang mereka ada. Memang beda Pak ya ketika kita ngobrol seperti ini terus kenyataan ketika kita harus terjun langsung fighter di bawah itu. Nah kalau Bapak melihat maksudnya dari segi budaya misalnya budaya orang Sulawesi Selatan itu gimana? Apa yang harus kita jaga, apa yang harus tetap kita lestarikan, kita bangun sama-sama? Iya, kita kan Sulsel ini punya kearifan lokal, ada begitu banyak ciri khas budaya lokal kita, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, macam-macam yang sebenarnya itu ada spirit entrepreneur sebenarnya. Jadi kalau kayak Bugis Makassar kan kalau spirit dagangnya kan enggak diragukan. Udah enggak, daya udah ratusan tahun. Iya, daya tahannya itu kalau kita maksimalkan, misalnya ketika bisnis itu kita dorong dengan spirit lokal tadi, budaya tadi itu akan sangat luar biasa. Dan saya kira ini juga yang di generasi muda yang harusnya dilanjutkan lah, dikaderisasi. Karena saya lihat sekarang kan banyak anak muda juga yang udah hilang juga ya. Mereka lebih kenal K-pop itu. Udah hilang itu tentang, malah saya kadang tantang itu literasi dasar itu kan. Kalau bicara literasi itu kan ada 6 literasi dasar, literasi keuangan, membaca, menghitung, keuangan digital, dan paling penting ini kan literasi budaya lokal. Saya kadang tanya anak-anak itu, kadang mereka hal-hal yang lokal itu mereka udah nggak tahu itu tentang misalnya tokoh-tokoh kita spirit lokal, si Pakatau, si Pakai, macam-macam itu kan harusnya didorong. Dan ketika bicara pengembangan bisnis, wirausaha dengan pendekatan kearifan lokal tadi sebenarnya itu sangat luar biasa. Harusnya itu memang dimasukkan di kegiatan-kegiatan pendampingan atau pengembangan ekonomi. Tapi apapun itu tetap optimis Pak ya. Ya pasti optimis. Jadi makanya sekali lagi kolaborasi. Kolaborasi, bangun ekosistem. Dan memang ini yang tadi hexahelik itu ya harus bangun ekosistem. Betul Pak. Jadi seperti kegiatan kita di RRI ini kan luar biasa ya, mempertemukan semua, ngundang. Artinya itu bagian dari itu. Tapi ekosistem itu kan bisa jalan kalau semua saling mensupport. Anda punya apa, saya punya apa. Ayo kita bisa sama-sama. Itu dia. Jadi tidak ada lagi ego-ego ini ya. Iya, semoga perbincangan kita ini Bapak bisa membuka mata ya. Buka membata untuk semua yang ada di luar sana, yang sama-sama ayo kita bergandengan tangan. Udah gak bisa sendiri-sendiri lagi. Apalagi tadi Bapak bilang ini pantauannya ini udah bikin dakdikdukder gitu. Sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Richard Ferdinand dan juga Bapak Bahrul Ulum Ilham SPD MM selaku koordinator konsultan PLUT Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bukan menjadi sebuah ketakutan sebenarnya, tapi lebih aware, waspada, kesadaran lebih mempersiapkan. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.